Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk treatment daripada pembuangan histamin berlebih dalam usus besar yang sifatnya untuk membuang atau menyembuhkan gangguan asma. Ya. Satu, treatment awal. Jika kita bukan seorang terapis, maka apa yang dilakukan? Setiap gangguan apapun, kelemahan fungsi apapun, kelemahan fungsi organ apapun dalam tubuh kita, obatin dengan tidur. Ya. Sembuhkan penyakit apapun dalam tubuh kita dengan tidur. Dengan pola tidur. Ketika ada infeksi akibat daripada gangguan histamin berlebih dalam usus besar menjadikan asma, adalah memperbaiki pola tidur sebelum jadwal tri pemanas, organ tri pemanas, yaitu sebelum jadwal jam 9 malam. Ketika kita tidur di jadwal sebelum jam 9 malam, ya seperti pada isya gitu ya, pada isya kita tidur, kemudian kita bangunnya ketika jadwal paru-paru bangun, yaitu jam 3 pagi, maka itu akan terjadi apa? Terjadi perbaikan infeksi, kelemahan fungsi dalam tubuh kita dari organ-organ yang rusak, organ-organ yang lemah, dengan mengandalkan apa? Dengan mengandalkan hormon melatonin. Ketika hormon melatonin itu bekerja dengan baik, ketika kita tidur dengan baik, maka dia akan memperbaiki kelemahan fungsi dan infeksi dalam tubuh kita. Itu satu. Kita bangun di jam kerja paru-paru. Jadi kalau ada gangguan paru-paru, ya bangunnya di jam paru-paru. Jangan jam 3 masih tidur, jam 3 masih ngorok, apalagi pada subuh masih tidur lagi. pada subuh tidur lagi, otomatis histamin numpuk di dalam usus besar. Kenapa? Karena kita tidak bergerak. Adrenalin yang seharusnya sudah awal daripada adrenalin bergerak, kita sudah bergerak terlebih dahulu, sehingga ketika adrenalin masuk ke dalam sel kita, saraf kita, maka kita sudah terima dengan baik. Jangan tidur lagi. Kalau kita tidur lagi, ya udah kita sakit. Ya. Aduh, kena mental ya. Gitu. Jadi perbaiki pola tidur kita, kapan tidurnya dan kapan bangunnya. Itu satu, untuk memperbaiki infeksi dalam tubuh kita. Kedua, apa yang dilakukan pertama kali ketika kita bangun agar badan kita sehat? Ya, lakukan kegiatan. Lakukan kegiatan. Bukan merokok, bukan ngopi. Tapi minum boleh. Minum apa? Minum air putih, bukan minum kopi. Bangun tidur bukan minum kopi. Jadi ada yang menjelaskan bangun tidur minum kopi pahit, katanya biar BAB lancar. No, jangan dulu. Tapi yang kita minum adalah air mineral. Air mineral itu yang kadarnya apa sih? Kadarnya pH di atas 7. pH-nya yang baik, maka kita akan membuang feses kita dengan baik. Kenapa? Karena ketika kita bangun jam 3 pagi dengan mengikuti jadwal paru-paru kita, ketika kita melakukan gerakan-gerakan, maka oksigen yang masih kandungan oksigennya bagus, lebih bersih di jam-jam itu akan terserap dengan baik, dan itu menjadi sumber nutrisi, sumber energi yang paling bagus waktu itu, yang akan bergerak di dalam tubuh kita selama 24 jam ke depan. Ketika itu terserap, ketika itu bergerak, di siangnya adrenalin akan masuk, maka usus besar di jam berapa? Jam 5, berarti setelah jadwal paru-paru akan mengeluarkan fesesnya dengan baik. Tapi kalau bangunnya kesiangan, jadwal paru-paru jam 3 sampai jam 5, jadwal usus besar jam 5 sampai jam 7, kita bangunnya jam 6 misalnya, berarti udah kelewat satu organ, ya enggak? Sudah kelewat satu organ. Otomatis kalau setiap hari itu jadi kebiasaan, satu organ ketinggalan setiap pagi jadwalnya, maka akan terjadi kerusakan. Keseimbangannya hilang. Ketika kita bangun jam 3, kemudian kita lakukan aktivitas, bukan tidur, bukan ngopi, hanya minum air putih, kemudian aktivitas, maka itu akan terjadi keseimbangan dalam tubuh kita untuk menerima adrenalin di siang harinya. Itu kedua. Ketiganya, apa yang kita lakukan? Gerakan apa yang kita lakukan? Pertama, boleh olahraga. Di jadwal jam 3 itu boleh berolahraga. Olahraganya lari, gerak badan. Tapi kalau olahraganya lari keluar, ya itu kurang bagus mungkin karena masih gelap. Nanti kerampok.
Ya kita lakukan apalah? Ya kalau kita sebagai orang Islam melakukan ibadah dengan gerakan-gerakan berdiri, ruku, sujud, berdiri, ruku, sujud atau tilawah. Dan itu menjadi olahraga organ paru-paru kita. Yang asma itu wajib. Yang punya asma itu wajib. Mungkin hari pertama dia nggak kuat, dari kedua mulai ada kuat, dari ketiga mulai ada perbaikan, dari keempat mulai ada perbaikan. Terus sampai 1 tahun ke depan asmanya akan hilang. Insya Allah, biidznillah. Dan itu banyak dipraktekkan oleh pasien-pasien kita yang punya asma. Ketika dia bisa bangun jam 3, kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghirup nafas dengan baik. Ya, itu keberapa? Ketiga ya. Keempatnya. Ya, keempatnya trik-trik untuk menyelesaikan gangguan asma. Kalau kita seorang terapis, kalau kita seorang terapis, coba titik kelima. Ya udah kelima nggak apa-apa lah. Lupa saya ke depannya, nanti lihat di videonya. Jadi trik berikutnya, kalau kita seorang terapis, kalau kita tahu titik-titik saraf, ya maka kita gunakan titik apa? Titik usus besar. Titik usus besar itu ta cang su. Tak sangsu, ya tajangsu. Tajangsu itu apa? Tajangsu itu tajang itu adalah usus besar. Su itu titik belakang, organ belakang. Titiknya di mana? Titiknya di lumbal 4. Titik lumbal 4 BL berapa? BL berapa yang sudah belajar? BL 25. Iya, BL 25. Nah, itu kalau kita tahu itu di area lumbal 4 itu di sana ada titik usus besar. Ketika kita tekan pelan-pelan, mau dengan sendiri seperti ini atau disuruh ke orang lain atau dengan kita tidur telentang kemudian masukkan sebuah tonjolan yang akan menekan lumbal. Nah, itu energi dari punggung akan masuk kepada usus besar. Jadi kalau yang fesesnya kering, berarti apa? Usus besarnya itu kurang mengolah. Ya, atau fesesnya mencret, usus besarnya terlalu lemah. Nah, itu nanti lakukan apa? Lakukan penotokan, penusukan, pemijatan, penyuntikan, gitu. Itu bisa-bisa aja di situ. Nah, itu kalau kita serang terapis, lakukan seperti itu. Iya, penghangatan boleh. Yang penting intinya untuk memperlancar nutrisi dan energi ke dalam usus besar. Itu kalau kita seorang terapis. Ya kalau kita bukan seorang terapis, ya lakukan yang materi pertama tadi sebelum yang ini. Gitu. Atau kita seorang terapis yang akan mengobati orang yang gangguan asma. Jadi fokus gangguan asma itu pada induk paru-paru. Induk paru-paru itu adalah usus besar. Sekali lagi, induk paru-paru itu adalah usus besar. Jadi kalau asma, perbaiki usus besar kita. Lihat feses kita, lihat kita, lihat kering dan basahnya, lihat jadwal kapan keluarnya. Ya kalau kita BAB-nya seminggu 2 kali, seminggu 1 kali, bahkan nyampe 2 minggu sekali, ya itu otomatis gangguan pernafasan kita itu pasti terganggu. Ya. Itu untuk trik-trik daripada gangguan asma. Jadi penyakit asma itu bisa disembuhkan kalau hanya mengandalkan untuk diredakan, itu hanya untuk sementara. Jadi ketika kita gunakan Ventolin itu hanya untuk sementara, kita gunakan oksigen itu hanya sementara. Tapi yang utama adalah perbaiki usus besarnya. Untuk kedepannya kita akan lebih baik insya Allah. Barakallahu fi. Salam sehat dari Tasikmalaya, Cordova Spot Tasikmalaya.